mampu menghidupi 2 generasi manusia, tapi kalau untuk pertanian sekarang bahkan sampai anak cucu besok tetap akan menghidupi. Kabupaten Rembang bergejolak. Salah satu desa yang memiliki kapur kualitas terbaik justru mengandung konflik. Pendirian sebuah proyek negara di lokasi tersebut justru memicu perdebatan di kalangan masyarakat sekitar. Terkait pendirian pabrik semen. Izin pembangunan pabrik semen milik PT Semen Indonesia dianggap dapat mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan petani di wilayah Kabupaten Rembang. Warga pun memprotes kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah tersebut. Tambang batu kapur tersebut rencananya akan menjadi pemasok bagi pabrik semen yang sedang didirikan. Orang mengatakan menolak. Berbagai aksi dilakukan oleh warga Rembang untuk mencari keadilan. Salah satunya dengan melakukan demonstrasi di depan Istana Negara. Para petani perempuan mengecor kakinya dengan semen sebagai bentuk protes. Sebanyak 9 orang yang mengatasnamakan petani perempuan asal Rembang mengecor kakinya dalam sebuah kotak berisi semen. Saya Sukina dari Desa Tegaldowo, Kecamatan Bunem, Kabupaten Rembang, yang akan didirikan pabrik semen dan tambang semen Indonesia. Jadi saya menolak bukan hanya karena menolak. Kami menolak karena Pegunungan Kendeng itu menyimpan banyak air. Terus di situ itu mayoritas petani. Kalau nanti ada tambang semen, pabrik semen, petani bisa kehilangan semuanya, bukan cuma lahannya, tapi pekerjaan sehari-hari. Walaupun dia sebagai penggembala sapi, tukang mencari rumput, atau buruh tani, semuanya itu bisa hilang. Belenggu semen baru dibuka sehari kemudian setelah Presiden mengutus 2 orang stafnya untuk menemui para pendemo. Isak tangis pun mewarnai pembukaan cor semen di kaki para petani perempuan tersebut. Selain melakukan aksi demo yang menentang adanya pabrik semen, mereka juga menggugat surat keputusan izin pembangunan pabrik semen itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Namun majelis hakim menolak permohonan warga. Tak berhenti di situ, warga juga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara Surabaya. Setali 3 uang, putusan majelis PT UN pun kembali menolak permohonan warga. Walhi melakukan gugatan itu atas dorongan oleh masyarakat, dan dorongan dari jaringan-jaringan masyarakat sipil yang lain seperti YLBHI dan lain-lain juga. Nah, dasar menggugat itu adalah karena dikeluarkanlah izin operasi itu tanpa didasari izin lingkungan sesuai dengan PP 27 tahun 2012. Nah, dari situlah kami melihat bahwa ada prosedur yang terlewati dan tidak terjadwal atau tersusun dengan rapi, dan akhirnya dia menyalahi aturan-aturan di atasnya. Dan pertama ke PT UN Semarang, terus banding ke Surabaya itu PT, akhirnya PK ke Mahkamah Agung itu, dan keputusannya adalah membatalkan semua izin-izin yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait semen Indonesia. Tak puas dengan keputusan tersebut,
Warga bersama walhi kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Perjuangan petani yang menentang pembangunan pabrik semen di Rembang akhirnya berbuah hasil. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan para petani bersama walhi terhadap izin lingkungan kegiatan penambangan di Kabupaten Rembang yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2012 silam. Pada pokoknya isi putusan itu adalah mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK, ya. Kemudian juga mengadili kembali, ya, mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, kemudian juga menyatakan batal SK Gubernur Jawa Tengah nomor 660/1/17 tahun 2012, ya, tentang izin lingkungan kegiatan penambangan oleh PT Semen Gresik Persero Tbk. Kalau kami garis besarnya dari awal tidak setuju adanya pabrik semen ini kan sudah disampaikan oleh pemerintah provinsi bahkan pemerintah daerah. Ya kami ingin menjadi petani. Pertambangan ini tidak akan mampu menghidupi 2 generasi manusia, tapi kalau untuk pertanian sekarang bahkan sampai anak cucu besok tetap akan menghidupi. Pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah mendapat penolakan dari petani sekitar. Lebih dari 2 tahun, warga Rembang berjuang melalui proses hukum agar izin lingkungan yang dikeluarkan atas nama PT Semen Indonesia dicabut oleh Gubernur Jawa Tengah. Pembangunan pabrik semen dikhawatirkan akan mengancam ruang hidup petani dan mengganggu ketersediaan air. Tak berhenti sampai di situ, ratusan petani Rembang pun melakukan aksi long march. Jarak sejauh 135 km menuju Semarang pun mereka tempuh, guna mendesak Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut surat izin lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang, sesuai dengan hasil putusan peninjauan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Jarak tempuh yang panjang tak menyurutkan semangat para petani Kendeng untuk terus berjuang, menjaga kelestarian pegunungan Kendeng Utara dari berbagai upaya perusakan atas nama industri. Jadi kalau dihitung itu, mestinya lebih sejahtera petani. Toh ini perlu dibuktikan pengeklaman itu. Bagaimana kondisi, karena di Rembang itu kan belum berproduksi ya. Dibuktikan saja adanya pabrik semen itu sebelumnya kan ada di Gresik. Bagaimana kesejahteraan warga Gresik? Setelah bahan bakunya habis, apakah ada banyak tenaga kerja yang diserap di sana? Kan sudah tidak dipakai. Bahan bakunya habis, pindah di Tuban. Tuban mau habis, pindah di Rembang. Bagi kami bahwa pertambangan ini tidak akan mampu menghidupi 2 generasi manusia, tapi kalau untuk pertanian, ya ini dari zaman Mojopahit sampai sekarang bahkan sampai anak cucu besok tetap akan menghidupi karena lahan ini berproduksi terus. Gun Retno, selaku koordinator jaringan masyarakat peduli Pegunungan Kendeng, bersikeras menentang adanya pertambangan tersebut. Kalau kami garis besarnya dari awal tidak setuju adanya pabrik semen ini kan sudah disampaikan oleh pemerintah provinsi bahkan pemerintah daerah. Ya kami ingin menjadi petani. Petani itu butuh lahan.
garis kuning ketika dinyatakan. Akhirnya, Gubernur Jawa Tengah mencabut izin lingkungan kegiatan penambangan pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah. Pencabutan izin tersebut dilakukan menyusul perintah putusan peninjauan kembali yang diajukan masyarakat Kendeng di Kabupaten Rembang. Ya karena perintahnya dari Hakim PK kan mengatakan bahwa harus ada tata cara, terus kemudian harus melindungi akuifer, harus menyediakan air bersih, air untuk pertanian, ya itu dipenuhi. Kalau tidak bisa dipenuhi ya tidak memenuhi syarat. Kalau itu bisa dipenuhi kan boleh berarti itu. Berarti tergantung nanti bagaimana apakah sebetulnya bisa memenuhi. Makanya saya katakan semuanya dihentikan dan harus dipenuhi oleh mereka sebelum sampai waktu tertentu. Tertentunya itu kapan? Tertentunya ketika nanti pabrik bisa memenuhi syarat-syarat ini. Pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang ini menuai kontroversi. Sebagian penduduk di desa yang berada di lokasi pabrik semen tersebut menolak dan menyuarakan aspirasi mereka tentang dampak buruk jika penambangan tetap dilakukan. Spanduk-spanduk berisikan kalimat penolakan hingga kalimat mendukung adanya pabrik semen kami jumpai ketika kami masuk ke desa sekitar lokasi pabrik semen. Salah satu desa terdekat dari lokasi yang akan dijadikan pabrik semen adalah desa Tegal Dowo. Kami pun sempat berbincang dengan sejumlah warga desa Tegal Dowo yang menolak pembangunan pabrik semen. Ketika gunung ini bahan baku kawasan kars ini ditambang, itu juga akan dampaknya luar biasa. Salah satunya ini energi yang tidak terbarukan. Belum lagi dampak lingkungan yang ditimbulkan, yaitu debu, hilangnya sumber mata air, berkurangnya lahan pertanian, masih banyak lagi. Warga yang menolak adanya pabrik semen di wilayah tempat tinggal mereka belum bisa bernafas lega. Meski Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan pencabutan izin lingkungan penambangan terhadap PT Semen Indonesia, nyatanya pabrik semen tersebut masih terdapat aktivitas di dalamnya. Kemarin tanggal 10 Februari ya, 10 Februari dulur-dulur yang di sini memblokir pabrik. Harus dihentikan gitu. Buntut dari tidak ditanggapinya somasi warga yang menolak pabrik semen oleh Gubernur Jawa Tengah, mereka pun melakukan aksi pemblokiran dan penyegelan pabrik. Para pendemo yang mayoritas merupakan para perempuan nampak memenuhi akses jalan masuk ke kawasan pabrik. Para pendemo memblokir jalan dengan membuat portal dari bambu. Mereka juga membawa berbagai poster dan spanduk yang berisikan aspirasi mereka. Salah satu pendemo berkesempatan berbicara langsung dengan perwakilan pihak PT Semen Indonesia. Putusan MA ini diwaos kanthi jelas. Pencabutan izin lingkungan diwaos kanthi jelas. Mboten nonton kegiatan apapun. Guna meredam ketegangan, perwakilan PT Semen Indonesia yang hadir pun memberikan penjelasan kepada para pendemo. Kami tidak melakukan operasi, tidak memproduksi. Yang kami lakukan adalah kami menjaga aset kami yang sudah kami bangun di sini, termasuk tadi pemeliharaan mesin. Kalau Bapak Ibu punya sepeda motor, ya harus dipelihara. Ya karena belinya pakai uang sendiri. Begitu pula dengan kami perusahaan semen, alat-alat yang sudah kami beli harus
jaga. Usai aksi penyegelan oleh warga yang menentang, tepat pada malam harinya terjadi pembongkaran terhadap tenda-tenda perjuangan yang didirikan di depan pintu masuk pabrik semen. Ada dua kubu tenda yang didirikan di sana. Tenda yang didirikan oleh warga yang menolak, serta tenda milik warga yang mendukung pabrik semen. Wonten kula niku teng jero tenda, teng bakda esak, teng jero terus teng tenda niku krungu swara hayo sangat keras niku suarane wong orang banyak itu, Mbak. Terus piyambake mlampah teng tendane tiang pro, langsung narik-narik, langsung ngangkati di bawah sebelah jalan di depan tenda, terus dibakar. Dan inilah puing-puing sisa pembongkaran tenda perjuangan yang tersisa di depan pintu masuk pabrik semen yang telah dipolis lain. Penghasilan dari nanam jagung cukup Mas untuk kehidupan sehari-hari? Lebih dari cukup. Wedine kok cukup, Mbak. Jadi masyarakat Galdowo turun-temurun teko mbah-mbahku, Mbak. Iku wong tani kabeh. Ora luwes to. Harapan li apa ora ninggalno petanine ngono, Mbak. Pertambangan ini tidak akan mampu menghidupi dua generasi manusia, tapi kalau untuk pertanian sekarang bahkan sampai anak cucu besok tetap akan menghidupi. PT Semen Indonesia yang sebelumnya dikenal dengan nama PT Semen Gresik diresmikan di Gresik pada 7 Agustus 1957 oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno. Dengan kapasitas produksi 250.000 ton semen per tahun, PT Semen Indonesia mempunyai lokasi di beberapa titik strategis yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Salah satu pabrik yang sedang dibangun berlokasi di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pabrik ini mulai dibangun pada tahun 2014 dan diperkirakan menghabiskan biaya pembangunan senilai 5 triliun rupiah. Pabrik semen di Kabupaten Rembang menempati lahan seluas 55 hektar, sedangkan luas tambangnya mencapai 450 hektar. Pabrik ini digadang-gadang mampu memproduksi semen selama 120 tahun dengan rata-rata produksi mencapai 3 juta ton per tahun. Dan inilah area pabrik semen yang pembangunannya sempat menuai pro dan kontra. Dimulai dari akses jalan masuk menuju gerbang pabrik semen di Desa Kadiwono, tak terlihat kendaraan beroperasi untuk melanjutkan pengerjaan jalan. Setelah masuk ke portal pertama pabrik semen, terlihat puing-puing sisa tenda, baik yang milik warga yang menolak maupun pendukung pabrik semen. Kini kondisinya telah dirobohkan dan diberi garis polisi. Kondisi di pabrik kini sangatlah sepi. Tidak ada kendaraan berat berlalu lalang atau suara mesin yang terdengar. Kami pun berkesempatan berbincang dengan kepala persiapan operasi pabrik di tempat ini. Mungkin bisa dijelaskan apa sih yang mendasari proses produksinya ini belum berjalan sampai sekarang? Ya, kami selaku perusahaan BUMN tentunya kami ingin melaksanakan apa yang sudah menjadi perintah dari Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Ini sudah menjadi ketentuan, maka kami melaksanakan hal tersebut. Pak, boleh dijelaskan ini pembangunannya sudah mencapai berapa persen, Pak? Pembangunan pabrik semen Gresik di Rembang ini
sampai dengan Januari pertengahan 2017 sudah mencapai progres sekitar 98,9%. Mesin-mesin pun terlihat kokoh berdiri di area ini. Salah satunya mesin long belt conveyor atau sirkuit sepanjang 3,8 km untuk mengangkut material tambang ke pabrik. Sirkuit berbentuk sabuk berjalan itu dapat menggantikan truk untuk mengangkut material sehingga mengurangi dampak debu bagi lingkungan sekitar. Menurut Wahyudi, perawatan mesinlah yang saat ini masih terus berjalan guna menjaga mesin agar tidak rusak. Dalam sisi persiapan operasi, pabrik ini sudah siap untuk beroperasi. Sementara ini kami menjaga agar kondisi peralatan dalam keadaan baik, sehingga nantinya apabila izin sudah didapatkan ataupun ada revisi, maka kami siap untuk melakukan operasional di pabrik Rembang. Di dalam surat keputusan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah tentang izin lingkungan kegiatan penambangan bahan baku semen dan pembangunan serta pengoperasian pabrik PT Semen Indonesia di Rembang, lahan tambang telah berkurang dari 520 hektar menjadi 293 hektar. Namun hal tersebut ternyata tidak mengurangi kecemasan penduduk desa sekitar yang takut akan berkurangnya lahan mereka untuk bertani. Salah satunya adalah Dullah. Ia sudah menjadi petani selama 20 tahun terakhir. Dari lahan miliknya inilah Dullah menghidupi keluarganya. Jagung Pak iki Pak. Jadi masyarakatnya Galdowo itu kebanyakan tani ini jagung karo pari karo telo. Nah iki lagi panen jagung. Parine wis bar panen. Nah, ini dari jagungnya. Ajeng panen ya Pak? Dullah juga menegaskan bahwa lahan tempat mereka panen merupakan lahan subur, bukan lahan kritis yang seperti pemerintah katakan. Penghasilan dari nanam jagung cukup Mas untuk kehidupan sehari-hari? Lebih dari cukup. Lebih kok cukup Mbak. Jadi masyarakat Galdowo turun-temurun teko mbah-mbahku Mbak. Iku wong tani kabeh. Ora luwes to. Harapan ora ninggalno petani ini lho Mbak. Jadi masyarakat Galdowo kita mben sih sprene iki yo uripe saka tani. Dan tani kan luwih penting Mbak. Dadi iso nyukupi kebutuhan pangan. Dadi lek ana sing ngarani tani ora apa nyukupi kebutuhan pangan kleru Mbak. Dadi ana wong kadang sik tani iki gawean apa. Dullah pun menolak adanya pabrik semen yang hadir di tengah-tengah tempat tinggal serta lahan pertanian milik warga. Menolak Mbak, karena dengan anane pabrik semen, nah, itu kan kok iso rusak kahanan sing ana sekitare. Dadi ana pabrik semen lan ana tambange. Lah iki kan lahan pertanian. Nek hasil lahan pertaniane ilang, terus dadine wong tani terus ngopo? Kan wong tani ora iso lepas kok lahan pertaniane. Nah, makanya iki dulur-dulur tetep wong tani nolak anane pabrik semen. Ora seneng anane pabrik semen, mergo ya bakal nyilakani wong tani. Dullah beserta petani lainnya berharap lahan yang mereka sudah garap berpuluh-puluh tahun itu tidak terkena dampak pembangunan oleh pabrik semen. Tetap dirugekno Mbak, artine ora mung sekedar lahan pertanian tok. Nasib anak putune Mbak. Nek lahan pertanian kan jelas iso diturunno anak putu, iso dimbut anak putu iso nyambut gawe lahan pertanian. Lah nek pabrik semen apa iso diwarisno? Dadi kan ya tetep enak wong dadi wong tani. Faktor lingkungan, rusaknya ekosistem. Yang kedua tentang peraturan yang sudah ada.
penambangan ini tidak akan mampu menghidupi 2 generasi manusia, tapi kalau untuk pertanian sekarang bahkan sampai anak cucu besok tetap akan menghidupi. Pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang yang hampir rampung ini ternyata masih menyisakan pro dan kontra di kalangan masyarakat sekitar. Ada beberapa masyarakat yang menolak pendirian pabrik dengan berbagai macam alasan. Namun ternyata banyak juga warga yang mendukung penuh pembangunan pabrik semen tersebut. Alasan kesejahteraanlah yang mendasari dukungan warga agar pembangunan pabrik semen tetap berjalan. Di kalangan masyarakat untuk pabrik semen adalah membawa dampak yang sangat positif. Bukan hanya positif, saya menegaskan sangat positif sekali. Karena dengan adanya pabrik semen itu mempunyai program yang namanya CSR. Nah, CSR itu programnya bagus sekali. Dan bukan hanya program saja, sebagian sudah dilaksanakan oleh pabrik semen. Sebagai contoh, program simpan pinjam untuk modal usaha. Kedua, program keagamaan sudah membantu masjid, membantu musola. Kemudian program pendidikan juga sudah memberi beasiswa kepada anak-anak didik mulai dari SD, SMP, SMK di sini. Sedangkan di sisi warga yang menolak, faktor kerusakan alamlah yang menjadi perhatian. Faktor lingkungan, rusaknya ekosistem. Yang kedua tentang peraturan yang sudah ada. Peraturan yang sudah ada ini mbok ya ditaati gitu, jangan dilanggar, karena bagaimanapun peraturan ini yang membuatkan juga pemerintah. Kenapa dilanggar juga oleh pemerintah? Yang ketiga ya ini kami melihat bahwa ini pembangunan yang dipaksakan menurut kami. Buktinya dari awal kita menolak, sampai sekarang pun mereka seolah tidak memperdulikan kami tentang kritik dan penolakan kami, seolah mereka ini bahkan keputusan Mahkamah Agung pun tidak sepenuhnya dijalankan oleh mereka gitu. Dan ini satu hal yang ini ekosistem ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita bicara tentang Jawa, di Jawa ini sudah tidak layak ada industri besar, apalagi pertambangan, karena Jawa ini sudah padat penduduk. Tapi bagi saya itu setuju, karena apa? Dibandingkan manfaatnya itu lebih besar. Pertama, lapangan kerja. Saya ingin masyarakat di sini bisa bekerja. Selama ini kan kalau mereka tidak bertani kan, itu mesti keluar Pak, ke Surabaya, ke Jakarta, jadi tukang batu banyak sekali. Sehingga dari itu harus berpisah dengan keluarga. Tapi kemarin pada saat pembangunan ini mereka bisa bekerja di sini, bisa kumpul dengan keluarga gitu. Kalau mau bicara kesejahteraan, kami ini petani yang ada di Pegunungan Kendeng ini sudah sejahtera dengan pertanian. Bu ya jangan diusik gitu loh. Tapi satu hal, ketika mereka memaksakan masuk di wilayah Kendeng, kami tidak akan tinggal diam sampai kapanpun. Kami akan terus menolak. Sudarji bersama rekannya yang lain menghimbau bagi warga yang menolak untuk sejenak melihat terlebih dahulu bagaimana pabrik semen tersebut ketika berjalan nantinya. Makanya saya sering duduk bersama Mbak dengan yang kontra. Saya maksud di Mas, ini loh aku. Yang penting KI waktu saya biar berjalan. Nanti kalau berjalan dia keluar dari komitmen, saya yang berada di depan sebagai tameng untuk menolak. Saya seperti itu. Tapi yang kontra kan tembungnya pokoknya gak oleh ngadeg. Nah pokoknya orang ngadeg solusinya bagaimana? Kan gitu. Proses pembangunan pabrik semen sudah mencapai 98%. Artinya, sebentar lagi pabrik semen sudah siap untuk beroperasi dan melakukan penambangan. Pihak PT Semen Indonesia mengaku proses pembangunan pabrik sudah melalui tahapan sesuai aturan. Maka tidak ada alasan yang kuat untuk menghentikan penambangan di kawasan Kendeng.
konsep ini yang kami terapkan, dan bahkan konsep terbaru kami zero runoff dan block mining system, yang itu akan melindungi daerah resapan untuk nanti akhirnya akan menjadi resapan yang bagus dan iklim mikronya turun. Jadi itu yang kita harapkan, dan kalau boleh kita berpesan, kita tolong diberi kesempatan untuk itu. Jadi semua kan masih berupa kekhawatiran, namun sebenarnya kami punya contoh yang sudah kita lakukan gitu. Sesuai dengan hasil putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung yang membatalkan izin lingkungan, kegiatan penambangan, serta pengoperasian pabrik, PT Semen Indonesia harus menyempurnakan dokumen Adendum AMDAL serta RKL PKL. Ya, kami bersyukur ya Mbak Mutia bahwa ketika izin lingkungan kami dicabut oleh Pak Gubernur dalam rangka amanat dari keputusan PKMA, namun di situ juga kami diberi peluang untuk memperbaiki berdasarkan catatan yang ada di PKMA. Jadi yang pertama adalah masalah sosialisasi, itu yang didasarkan 2501. Jadi menurut pertimbangan MA kami tidak melakukan sosialisasi dengan baik. Itu ada bukti 2501 tanda tangan warga yang menolak. Kemudian MA juga tidak melihat adanya semacam sistem penambangan yang terintegrasi untuk menjaga aquifer atau daerah resapan air tanah. Kemudian yang ketiga, MA juga tidak melihat adanya solusi yang menyeluruh untuk masyarakat sekitar proyek, terutama masalah air bersih itu. Nah, ini yang sebagian sudah kami lakukan, karena di akhir 2016 kami membangun embung, kami mengadakan pipanisasi dan menyediakan akses air bersih untuk beberapa warga yang ada di sana. Kami juga turun melalui beasiswa kesehatan, bantuan untuk UMKM. Sampai akhir 2015 kami ada 523 UMKM di Kabupaten Rembang khusus dengan dana bergulir kira-kira 11 miliar. Kita mulai kegiatan dari tahun 1995, Mbak. Pertambangan ini tidak akan mampu menghidupi dua generasi manusia, tapi kalau untuk pertanian sekarang bahkan sampai anak cucu besok tetap akan menghidupi. Pasca putusan Mahkamah Agung yang mencabut izin lingkungan kegiatan penambangan PT Semen Indonesia, Gubernur Jawa Tengah menerbitkan izin lingkungan yang baru. Hal tersebut justru menuai kecaman dari warga yang menolak dibangunnya pabrik semen. Dan inilah penjelasan Mahkamah Agung menyoal izin baru yang dikeluarkan Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Bisa bermacam-macam, karena memang sebagaimana saya sampaikan bahwa isi pelaksanaan dari putusan perkara tata usaha negara itu diserahkan kepada pihak-pihak yang memang berkaitan dengan isi putusan itu. Misalkan dia untuk mencabut SK, bisa saja dia mencabut SK tersebut, misalnya mengeluarkan SK yang baru. Saya kira seperti itu sih, memang begitu prosedurnya. Karena memang tidak ada upaya hukum dari pengadilan, upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakan. Sepenuhnya diserahkan secara sukarela. Yang paling bagus adalah pelaksanaan eksekusi dari putusan perkara tata usaha negara itu dilakukan secara sukarela. Akhirnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan izin lingkungan untuk PT Semen Indonesia di Rembang. Izin diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah melalui keputusan Gubernur nomor 660 tahun 2017 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik milik PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Pasca putusan PK. Dan saya menggunakan diskresi yang ada karena terjadi kekosongan menurut saya. Ya, loh ini terus gimana? Semua stuck ini. Terus itu hasilnya gimana? Dari pihak kementerian ngomong, iya ini sudah investasi hampir 5 triliun, bagaimana dong? Dan semua hanya bicara bagaimana tanpa memutus begitu. Akhirnya saya kirimkan surat kepada Presiden pada saat saya memutus awal dulu bahwa Presiden berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan saya harus mengambil diskresi ini agar ini bisa segera diputuskan. Penerbitan izin tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komisi Penilai AMDAL.
Hasilnya, dokumen Adendum AMDAL dan RKL atau RPL PT Semen Indonesia dinyatakan memenuhi kelayakan. Semen Indonesia harus memperbaiki sesuai 4 yang dimintai oleh hakim tadi. Ya, terus kemudian dikerjakan, dan kemarin saya tanda tangani suratnya, dan saya kirim juga surat ke Presiden kembali bahwa Pak Presiden, saya sudah melaksanakan diskresi saya. Itu tata cara administrasi pemerintahan yang mesti kita lakukan. Maka ada diskusi di Jakarta, wah Ganjar melanggar undang-undang administrasi pemerintahan. Saya kira Biro Hukum saya sangat paham lah soal itu. Maka proses-proses itu pun disiapkan dengan baik. Menurut Dwi Sasongko, selaku koordinator Komisi Penilai AMDAL, yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Peneliti Lingkungan Hidup Universitas Diponegoro, Adendum AMDAL PT Semen Indonesia telah memenuhi unsur kelayakan untuk dilanjutkan, meski ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan. Tim pakar yang 12 orang itu mencoba menilai yang pertama, apakah dari tata cara penambangan itu sudah ada pembatasan secara horizontal maupun vertikal untuk menjamin bahwa penambangan tidak menyentuh zona jenuh. Klausul untuk memenuhi pertimbangan majelis hakim yang tertuang di dalam keputusan gubernur sudah dipenuhi. Kemudian tim pakar untuk menilai layak tidaknya kan tidak cukup hanya berpegang pada itu ya, karena masih ada regulasi yang diatur di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang nomor 8 tahun 2013 itu ada 10 kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa kegiatan ini layak atau tidak layak. Tak hanya PT Semen Indonesia yang melakukan aktivitas penambangan di wilayah Pegunungan Kendeng. Sejumlah perusahaan pertambangan lainnya sebenarnya sudah lebih dulu menjalankan bisnisnya di wilayah Rembang. Perusahaan-perusahaan tambang tersebut bahkan telah menggali isi bumi Rembang sejak 20 tahun lalu. Salah satunya adalah PT Sinar Asia Fortuna yang menambang batu kapur guna memenuhi kebutuhan pabrik kertas. Kita mulai kegiatan dari tahun 1995, Mbak. Jadi kira-kira hampir 22 tahun kita melakukan kegiatan penambangan di sini. Kami pun sempat menanyakan, apakah pernah ada penolakan dari warga selama PT Sinar Asia Fortuna ini beroperasi? Pada awal kita masuk, memang kita melibatkan masyarakat, Mbak. Jadi masyarakat kita kasih wawasan bahwa pertambangan itu begini dan dampak positifnya nanti kemana. Jadi mereka ikut terlibat dalam setiap tahapan kegiatan kita. Ganjar pun turut berkomentar melihat adanya tambang-tambang lainnya yang sudah beroperasi sejak puluhan tahun lalu. Namun tak ada penolakan dari warga. Per hari ini itu sudah ada kurang lebih 56 tambang yang sudah berjalan sejak tahun 90-an. 56 tambang hari ini sudah beroperasi. Bahkan ketika saya ngomong dengan seorang mantan anggota DPRD Kabupaten Rembang, Pak Ganjar tahu nggak? Ada tidak ada semen itu ditambang, Pak. Setiap jam 12 itu ada ledakan-ledakan untuk mengambil batu gamping. Dan itu dikirim keluar, Pak. Masyarakat di situ tidak ada yang mendapatkan manfaat. Kami juga bertanya mengenai aktivitas tambang yang sudah berjalan selama puluhan tahun kepada Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, dan inilah tanggapan Gun Retno. Kami pantau juga. Jadi gini, ini yang selalu sering jadi pertanyaan pemerintah, tapi lucu pertanyaan itu disampaikan ke JMPPK. Kalau itu dianggap liar, enggak kok, yang mengeluarkan izin itu juga pemerintah kan. Jadi ketika itu ditanyakan ke JMPPK, lah ini maksudnya apa? Dimanapun penambangan dilakukan, apalagi jika melakukan ekstraksi mineral, pasti akan terjadi perubahan bentang alam. Yang harus diperhatikan adalah aturan yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk mengelola aspek lingkungan, sehingga dampak buruk dari aktivitas pertambangan bagi masyarakat bisa diminimalisasi. Dan di dalam CAT kan tidak
tidak ada ketentuan dilarang nambang gitu ya. Boleh-boleh aja menambang di kawasan-kawasan tertentu yang bukan merupakan kawasan lindung geologi, bukan daerah imbuhan, bukan mata air itu. Jadi dipastikan di dalam dokumen itu IUP-nya pun juga tidak boleh ada di dalam kawasan imbuhan atau mata air yang menurut peraturan termasuk kategori kawasan lindung. Nah, problemnya di sini adalah sebetulnya seberapa besar tingkat penerimaan masyarakat terhadap keberadaan pabrik ya. Jelas pabrik itu mesti akan menimbulkan dampak, itu pasti ya. Hanya problemnya sekarang bisa nggak mereduksi dampak. Kalau sudah bisa direduksi dampak, sampai tingkat seberapa masyarakat bisa menoleransi reduksi dampak tersebut dibandingkan dengan kemanfaatan ekonomi sama nilai tambah lokal. Jadi semestinya kalau ditimbang, itu menjadi pertimbangan di dalam kriteria kelayakan, harus kemanfaatan ekonominya lebih besar daripada kemudaratannya.